Oke, kita lanjut ya. Kemudian sebenarnya ini prinsip dasarnya awalnya kenapa teknik industri itu dia berkaitan dengan input, proses, dan output ya. Jadi sebenarnya dari sini ini kita akan mengetahui bahwa pada prinsipnya apa yang akan kita olah di sini adalah inputnya dari material, manusia, mesin, dan alat, energi, dan informasi sebagai input. Baik di sini nanti mungkin kita akan berurusan dengan factory, rumah sakit, jasa bank, transportasi, dan sebagainya. Nah, harapannya nanti di sini bisa menghasilkan output berupa produk akhir yang tidak sama dengan inputnya gitu ya. Bisa produk, jasa, atau informasi juga nanti jangan lupa ada limbah. Jadi penelitian-penelitian tentang PI ini bisa seputar ini ya teman-teman. Jadi bisa seputar Anda mau seenggaknya kita harus mengintegrasikan input-input ini ya. Misalkan minimal dua lah ya. Misalnya material manusia, kemudian kalau bisa kelima-lima lebih baik ya. Dan pasti informasi juga pasti akan terkait gitu ya. Mungkin ada mesin manusia dan informasi gitu kan. Di sini nanti mungkin Anda akan memodelkan tentang suatu produk atau jasa, mungkin tentang limbah, itu semuanya masuk dalam ilmuwan TI. Nah, kemudian kita lanjut di bidang keahlian teknik industri menurut Industrial Engineering and System. Di sini adalah sebenarnya ada manufacturing system, kemudian economic and system design, kemudian di industrial system and management, kemudian quantitative modeling industrial analysis, kemudian logistic management and supply chain ya. Jadi mungkin kalau di kita masih dibagi dua kakak gitu, tapi di kakak tersebut sebenarnya sudah terbagi beberapa macam ya. Namanya mungkin akan agak mirip-mirip. Nah, kalau kalau kita lihat bahwa di posisi sendiri sebenarnya dia maksudnya adalah ke quantitative modeling industrial analysis ya. Tapi kalau di ITERA sendiri di sini ya, tapi sebenarnya kita juga di sini bisa menaungi di logistik, manajemen, and supply chain. Nah, juga di sini sebenarnya kita mengambil beberapa industrial system sih. Industrial system ini yang masuk ke dalam keilmuan dari POSI begitu ya. Nah, yang paling jelas bahwa kita berangkat dari manufacturing system ya. Jadi manufacturing system sendiri di sini masuk menjadi salah satu meskipun di sini kita kompetensi kita dioptimasi, simulasi dan statistik, tetapi untuk kasusnya di sini kita mengambil dari manufacturing system di sini ya. Kalau di manufaktur sendiri di Sisman mungkin akan belajar mengenai teknologinya, begitu kemudian manufacturing sistemnya. Tapi di sini kita mengambil keilmuan di Sisman itu untuk memformulasikan satu model atau membuat suatu simulasi dengan menggunakan tools-tools yang ada di modeling dan juga simulasi seperti itu. Jadi kita tetap akan mengambil kasusnya adalah di manufacturing. Walaupun keahlian di posisi sendiri itu bisa digunakan di tempat lain gitu, nggak hanya kita bicara tentang manufacturing, tetapi kita bisa bicara tentang services, industri, kemudian rumah sakit seperti mungkin di perhotelan dan seterusnya ya. Tetapi kita the basicnya adalah di manufacturing system. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi industrial and system engineering ini adalah satu punya global impact, kemudian dia merupakan integrated system. Jadi kalau sekarang itu lebih ke modeling collaboration ya. Jadi sistem yang sekarang ini adalah sebenarnya collaboration atau integrated. Nggak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri gitu kan. Di sini kalau kita lihat di sini ada pertama work design, kemudian measurement, advanced manufacturing system, material processing, health system, operation, inventory planning and control, quality assurance and reliability gitu ya. Nah, sebenarnya di sini bidang-bidang yang bisa kita masukin yang utamanya di computer information system juga kita di sini belajar, kemudian analytic and operation system, supply chain management gitu ya. Kita semuanya belajar di sini, operation juga kita belajar. Ini nggak menutup kemungkinan, ini kita saling mendukung sama lain gitu. Bahkan sebenarnya kalau di tempat lain, posisi ini saatnya mendukung juga untuk otomatik dan biomekanik ya, karena ada beberapa tools seperti saya juga sekarang penelitian juga pasti menggunakan salah satunya adalah keilmuan di bidang ergonomi kognitif ya.
Padahal saya orang policy, tetapi saya juga menggunakan salah satunya teori-teori yang ada di dalam ekonomi itu juga digunakan untuk menganalisis manusia. Jadi kadangkala ketika kalian penelitian itu mungkin kalian akan menemukan loh kok saya kayaknya kok lebih kayak manajemen, kok saya kayaknya lebih ke kayak ergonomik gitu ya. Karena memang keahliannya tersebut memang kita apa ya namanya ya kita ambil teori-teori ilmunya gitu karena kita bisa memudahkan apa saja gitu dengan beberapa tools-tools dan pendekatan yang ada di PLC. Ini salah satu yang saya ambil ya, saya cukup tertarik dengan tulisan dari Kensino dan Merigo, Kensino et al. Ini dia eh, bercerita tentang 40 years of computers and industrial engineering. Jadi 40 tahun tentang jurnal ini. Jadi ini jurnal yang memang fokus ke teknik industri dan komputer. Dan jurnal ini tuh sudah kuartil 1, artinya ini sudah sangat terpercaya sekali. Susah untuk menembus ini. Mungkin ada beberapa teman yang kemarin bikin ya, kalau nggak salah ada yang memasukkan sini ini cukup mahal dan dia meneliti kalau kita pengen melihat ya gambarannya penelitian di teknik industri itu seperti apa gitu ya biar istilahnya kita nggak kalah gitu nggak kalah dengan yang lainnya apa sih yang sedang mereka bicarakan itu di sini mereka mencoba untuk melihat gambaran publikasi penelitian di teknik industri selama 40 tahun gitu ya 40 tahunnya itu di 2016 nah ini sebenarnya udah di 2017 nih gitu. Dan salah satu yang pertama mendirikan itu ada Muhammad Desauki. Muhammad Desauki ini yang membuat komputer Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan anaknya Yasser Desauki. Dan kemudian mereka membuat ini. Jadi kalau ada beberapa hal yang menarik yang saya temukan ya. Ini bibliometric analysis mungkin kalian belum belajar ya. Salah satu cara untuk memetakan memetakan hasil-hasil temuan itu dengan bibliometric analysis. Kalau kemarin kalian sedang belajar literatur review, literatur review ini satu keilmuan yang sangat juga penting ya teman-teman. Tapi mungkin lebih jauhnya literatur itu ada systematic literature review, traditional literature review, meta analysis. Itu satu keilmuan baru sebenarnya. Tapi mungkin saya nggak ajarkan di sini karena memang teman-teman masih S1 mungkin butuh waktu yang panjang kalau mempelajari ini. Kalau bibliometric itu lebih nanti ke gambaran deskriptifnya. Nah, ini yang riset cited yang penelitian-penelitian yang banyak citasinya ya teman-teman. Yang banyak citasinya itu ada di yang pertama tuh tentang environmental issue terkait dengan manufacturing ini juga banyak citasi. Mungkin teman-teman nanti bisa mengambil contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi kalau terkait dengan isu-isu lingkungan, terkait dengan manufacture dan produk ya, teori favorit ini cukup digemari saat ini ya. Masih dari penelitian dari 9 bulan ini masih apa stasinya total citasinya itu 415 artinya banyak sekali. Ini kemudian yang berikutnya adalah supply chain modeling. Nah, supply chain modeling ini yang teman-teman mengambil di supply chain ini salah satunya juga sangat digemari teman-teman. Jadi past, present, and future. Jadi nggak usah khawatir yang mengambil supply chain ini masalahnya selalu ada selalu apa bermunculan. Jadi nanti silahkan dipelajari apa aja sih. Mungkin ini bisa baca papernya si Benzo ini juga cukup menarik. Kemudian effective hybrid optimization. Jadi ini salah satunya hybrid optimization approach, multi-objective flexible job shop scheduling problem. Ini juga satunya yang banyak disitasi oleh orang-orang ya. Jadi ini scheduling ini macam-macam ya, ini job shop scheduling juga, kemudian multi objektif ini juga banyak juga kemudian product planning ini juga salah satunya ya jadi bagaimana penjadwalan produksi itu salah satu juga dengan KFD Common titik network process and goal programming ini juga banyak disertasi teman-teman kemudian multi objective logic algorithm jadi kalau teman-teman yang memang berniat untuk membuat biasanya dosen-dosen akan mengarahkan teman-teman membuat satu jurnal terakhir ya jurnal TA-nya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bisa mengarah ke hal-hal yang seperti ini pasti insya Allah cepat ya, cepat di responnya. Walaupun memang kalau masuk ke international journal itu memang agak sulit, tetapi untuk
beberapa jurnal-jurnal yang tidak berindeks terlalu tinggi, saya rasa sih pasti bisa ya. Kemudian genetic algorithm, terus ini 50 ini ya, 50 penelitian, flow shop scheduling, scheduling, nah knowledge processing. Kemudian fuzzy goal programming, saya sedang belajar fuzzy juga, fuzzy logic. Ini juga banyak juga. Kemudian untuk pemilihan vendor selection ini, pemilihan vendor supplier ini bisa dibaca nih untuk pemilihan supplier. Jadi teman-teman itu baca buat tahu insight-nya gitu loh. Oh, mereka tuh ngerjain ini pakai apa sih metodenya, terus masalah yang diangkat itu apa gitu. Jadi bisa dibaca ya, terutama teman yang pengen tahu bagaimana cara memilih vendor, pemilihan vendor untuk supplier gitu. Kemudian self formation in group technology, kemudian reverse logistik, ini juga banyak juga ya. ANP, balance scorecard approach. Jadi jangan balance scorecard aja, kalau balance scorecard kan sudah banyak ya. Tapi memang kalau kombinasi ANP dan balance scorecard mungkin menjadi sesuatu yang menarik begitu. Kemudian job scope scheduling lagi, kemudian algoritma, kemudian genetic algorithm ini juga banyak ya. Kemudian optimization, particle swap optimization, kemudian apa ya, perancangan manufaktur ini bisa juga, terus deterministik modeling juga menjadi menarik ya, ini masih ruang. Kemudian ini sama ya, multiple optimization, vehicle VRP ini biasanya Bu Juni masuk yang salah satu yang mengikuti di VRP. Kemudian decision making problem juga sama. Nah, kemudian di sini banyak ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibaca aja ya beberapa yang mungkin akan membangkitkan teman-teman. Kayaknya saya mau di sini deh, kayaknya ini menarik. Jadi pilih satu yang menarik perhatian teman-teman, kemudian di keep gitu. Pilih satu lalu di keep, jangan berubah-ubah, terus dibaca jurnal-jurnalnya, kemudian dicari isunya apa. Dari isu itu nanti Anda cari dari isu cari literaturnya gitu. Jadi literaturnya ketemu gapnya apa, dari gap ini yang kalian kerjakan untuk penelitian. Jadi seperti itu, nanti setelah itu sambil Anda mungkin nanti diskusi dengan grup pemilih Anda seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut, ini jurnal-jurnalnya ini ya, saya kasih bocoran. Sebenarnya nggak banyak ya yang menjalankan masuk tadi, saya coba menjelaskan ke teman-teman biar teman-teman tuh ada gambaran gitu. Saya tuh harus kemana sih, jurnal apa gitu. Jadi bisa ke sini ya beberapa jurnal yang mungkin terkait dengan penelitian teman-teman, yang mungkin membangkitkan semacam apa ya, semacam pencerahan lah. Oh ternyata jurnal yang dipakai itu seperti ini. Jadi ini bisa dipakai untuk teman-teman mencari ide-ide penelitian bagi yang belum terlalu yakin gitu, atau bagi yang ingin lebih memantapkan lagi penelitiannya gitu. Saya sendiri sudah beberapa memakai jurnal ini ya untuk di penelitian saya. Terus keyword, jadi ada beberapa keyword yang biasanya dicari oleh peneliti lain untuk mencari apa namanya, apa sih kata kunci penelitian yang sedang hip gitu, yang sedang happening gitu ya. Di sini kalau tahun 1999 itu yang pertama di simulation ya. Kemudian scheduling, kemudian optimization. Jadi kalau teman-teman penelitiannya ada kata-kata ini, biasanya ini cukup hip ya. Jadi langsung dicari lah, cari orang. Kemudian simulation, scheduling, optimization, genetic algorithm, neural networks, heuristics, model analysis, expert system, fuzzy logic. Jadi ini kalau saya sendiri, saya itu ada di sini ya, simulation. Kemudian saya juga mendalami di optimization, saya sedikit tahu sih sebenarnya fuzzy logic, system, statistical, decision support system ya, neural network. Jadi di sinilah, jadi Anda tuh harus kalau ini dulu ya. Kemudian ini tuh bergeser ya, dari tahun 99 tuh mulai bergeser ke 2009 itu lebih ke scheduling nomor satu, baru di genetic algorithm. Tapi kalau kita lihat di 23
10 ini pertama ini masih ada di scheduling, genetik, heuristic, simulation, misalnya supply chain management ya. Kemudian kalau kita geser lagi dan seterusnya ya, geser lagi di sini scheduling masih menjadi sesuatu yang happening, genetik, optimization dan simulation ya. Jadi ini salah satu ya kalau teman-teman agak lumayan bingung mau memilih apa, cobalah untuk mencari beberapa kata kunci ini. Jadi apa nih gitu ya kalau sekiranya di sini ada yang mungkin membantu teman-teman dalam mencari saya harus melakukan penelitian apa gitu. Ini kata kunci yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk mencari ide-ide penelitian seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini nih stresnya cukup tinggi ya. Co-occurrence jadi CO itu co-occurrence jadi sering nilainya makin besar berarti makin sering dicari sama orang gitu. Itu jadi occurrence sama co-occurrence ya. Kalau main kecil berarti yang dan kalau kita lihat di sini ternyata di masih keempat unggulan 40 besar itu di transportation, low sizing, product design ya. Yang pertama sekarang memang yang berbau-bau kalau kita lihat berbau-bau pemodelan simulasi itu masih happening sekali ya di teknik industri ya teman-teman. Kita lihat di sini ya lumayan apa eh, lumayan banyak gitu yang di bagian-bagian untuk simulasi dan untuk di pemodelan. Nah, terus silakan sekarang Anda mengidentifikasi Anda sedang menyelesaikan permasalahan di lingkup mana kira-kira ya. Kemudian itu yang menjadi PR sekarang. Jadi silahkan meyakinkan diri masing-masing lah gitu. Kemudian ini identifikasi gap dan originalitas. Ini saya mengulang kembali. Ada beberapa yang bisa diambil di sini. Jadi memang kalau kita mau penelitian itu berawal dari isu dulu ya. Jadi isunya itu apa? Jadi yang tadi misalkan di sini saya ngomongin masalah ini. Oh, saya mau mungkin saya mau ke simulasi nih kita atau supply chain nih. Oke, sekarang isunya apa gitu. Anda cari isunya apa ya di sini mungkin atau pemilihan supplier di rantai pasok atau rantai pasok di bahan baku atau rantai pasok. Nah, dari situ Anda bisa cari data dulu atau untuk justifikasi atau cari juga dan bukan atau ya dan mencari literatur studinya itu apa. Jadi tadi ya, ini dengan baca Anda membaca jurnal di sini, membaca jurnal di sini kita sebenarnya sedang mencari di sini jurnal itu mencari literaturnya itu apa sih gitu yang sedang happening. Kemudian data-datanya apa yang bisa mendukung Anda, misalnya data pemerintah atau data tentang yang lainnya gitu bisa membantu Anda untuk meyakinkan bahwa ada masalah nih. Misalnya kita ada permasalahan di rantai pasok bahan baku untuk industri A misalnya gitu ya. Kenapa? Karena meskipun produksinya banyak tetapi rantai pasoknya terlalu panjang gitu sehingga biayanya makin tinggi. Nah, itu bisa diangkat masalah kasusnya itu gitu. Nggak usah muluk-muluk terlalu ini kalau paling nggak Anda dari scope small case dulu nanti itu sudah membantu Anda untuk berpikir lebih luas lagi gitu. Jadi kita selesaikan dari masalah yang kecil, nanti kita tambah-tambahkan lagi. Bisa Kak kalau seluruh Indonesia misalnya gitu. Jadi kita berbagi dari situ dulu. Kemudian read papers, sebenarnya papers ini 3 tahun ini untuk mencari happening aja ya teman-teman ya. Happening issue. Tetapi kalau untuk membantu Anda tuh saya nggak mentargetkan nggak harus 3 tahun tapi 3 tahun tuh paling nggak Anda tuh ada kebaruan lah ya kekinian aja sebenarnya tapi nanti untuk dalam jangka waktu ya mungkin kita butuh paper yang umur 10 tahun bahkan mungkin paper yang dulu banget memang kita butuhkan itu sebagai teori awal dan juga seperti itu dan dari referensi ini kita sebenarnya kita memetakan ya memetakan kemarin saya sudah minta ya nanti kita coba bahas data atau sampel modelnya, approach pendekatannya apa, finding conclusionnya apa. Oke, jadi ini kemarin masuk ke literatur review ya teman-teman. Jadi kemarin saya minta Anda untuk dibikin apa namanya matrix matrix gitu kan. Nah itu nanti ada di sini dimasukkan diisikan di sini. Nah itu nanti salah satunya itu upaya untuk menemukan gap-gap penelitian saya itu di mana, posisi penelitian saya itu di mana gitu.
Nah, kemudian dari kalau Anda sudah menemukan gapnya itu enak banget. Jadi Anda tinggal meng-create research-nya. Jadi mendesain risetnya. Kalau udah nemuin gapnya atau novelty, kalau novelty sangat baru ya, no knowledge-nya. Jadi nanti bisa mendesain penelitiannya mau seperti apa. Nanti bisa memilih, bisa menulis tujuan, perumus masalahnya, tujuannya, kemudian bisa menuliskan metodenya mungkin apa yang mau digunakan. Jadi kalau sudah tahu riset gapnya itu nanti lebih enak teman-teman dalam meng-create risetnya. Jadi apa kebutuhannya ya? Pertama harus banyak mencari, yang kedua banyak membaca. Itu aja sih dari saat ini. Jadi emang proses penemuan sesuatu itu memang nggak mudah gitu. Proses penemuan ide, penemuan masalah penelitian itu memang tidak semudah itu. Mungkin lebih cepat menyelesaikannya dibandingkan menemukannya bisa jadi gitu. Jadi biasanya gitu. Tapi kalau sudah tahu mau menyelesaikan apa dengan metode apa, pasti nanti langkahnya lebih cepat. Kemudian cara dari riset desain ini nanti kita tentukan objektif atau tujuannya ya. Jadi dari informasinya kita temukan atau tujuannya, baru setelah itu kita mendesain. Nah, cara mencari jurnal sendiri, Anda bisa atau collecting reference itu bisa dari newest literature studies to get other references. Jadi misalnya Anda nemu satu nih ya, satu nih paper nih, udah tertarik banget nih sama paper ini. Wah, ini mantap nih, keren gitu ya. Tapi pastikan kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi jangan yang nggak lengkap. Makanya saya udah tak bilang ya, paper yang bagus tuh dia lengkap, isinya tuh detail. Jadi paper yang bagus itu Anda bisa meniru apa yang dia kerjakan. Jadi gitu. Jadi saya kalau ini bisa ditiru nih, bisa ditiru bagaimana dia mengerjakan itu papernya bagus. Jadi dia detail, dia lengkap, dia apa, kita bisa meniru, berarti itu papernya bagus. Jadi paper yang seperti itu yang Anda keep. Kalau yang kira-kira nggak lengkap, kita nggak tahu dia dari mana mengerjakan, tiba-tiba ujuk ada hasil A, hasil B. Nah, ini ya waktu dipertanyakan. Jadi kita nggak bisa menjadikan ini sebagai landmark paper gitu. Landmark itu artinya Anda ngerti betul gitu. Jadi ngerti banget ini paper ini dan Anda tuh bisa niru paper ini gitu. Walaupun nanti pasti dalam perjalanannya pasti akan coba kita, nggak mungkin kita meniru seperti itu ya, pasti kita akan coba apa namanya, akan ada yang namanya kebaruan atau apa namanya inovasi lah. Kalau dari satu mungkin kita ngomongnya inovasi aja kali ya, bukan bukan novelty gitu. Novelty mungkin ada tapi lebih ke inovasi. Nah, kemudian rencana penelitian tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu setelah isu Anda punya, topik Anda punya, terus available. Nah, biasanya Anda masuk ke literatur study untuk nemuin teorinya apa, kemudian kira-kira mau planningnya. Harus bisa dibayangkan dari awal ketika Anda mengeset bab satu misalnya gitu ya. Ini inputnya apa, outputnya apa, harus bisa dibayangkan. Jadi nanti saya mau nanya, Anda tuh mau bikin apa sih? Nanti terakhirnya mau hasilnya, outputnya apa tuh harus dijawab gitu. Outputnya, outputnya Mbak 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 Dina apa kira-kira Mbak Dina? Output penelitiannya apa kira-kira? Kayak web server, web perhitungan sistem poin gitu, Bu. Web tentang perhitungan sistem poin. Betul, Oh, Bu. untuk performansi ya, Betul, performansi Bu. gitu ya. Berarti dia desain apa ya? Desain KPI dengan web nggak sih Mbak berarti? Iya, Bu. Ya, desain KPI by web design ya. Terus kalau misalnya siapa ya yang belum pernah saya panggil, saya lupa ya. Mas banyak tapi saya lupa. Kalau Mbak Melati kira-kira outputnya apa penelitiannya? VBA juga, Bu. VBA-nya tapi tentang perhitungan nilai gitu. Nilai apa? Nilai siswa-siswa di SMP, Bu.
Perhitungan nilai atau sebenarnya bukan nilainya yang dicari kan, tapi how to menghitungnya itu kan. Iya, cara ngitungnya biar ini lebih efisien waktunya, Bu. Oke, oke, oke. Berarti mungkin perancangan ini ya, itu perancangan informasi nggak sih jadinya masuknya? Iya, Bu, ke APSI. Perancangan informasi kan berarti sistem informasi kan. Iya, Bu. Perancangan berarti sistem kan ya, sistem informasi. Jadi gitu ya, udah tahu ya teman-teman. Aku tuh mau akhirnya tuh mau seperti apa. Kalau ada yang masih belum ngerti, baca lagi ya teratur-teraturnya. Kalau ada yang bisa Anda tiru dan modifikasi, nah itu berarti Anda sudah ngerti, sudah paham gitu ya. Jadi seperti itu. Karena nggak semuanya itu langsung cepat dapat gitu. Kalau penelitian itu kan is journey ya. Penelitian riset itu itu sama dengan journey. Jadi ya kita we don't know. Kadang ada yang mulainya nggak tahu, akhirnya nggak tahu, bagaimananya nggak tahu. Ada yang sudah tahu inputnya tapi nggak tahu prosesnya, nggak tahu outputnya. Ada yang tahu prosesnya tapi input outputnya nggak tahu. Ada mungkin yang nggak tahu semuanya. Nah itu juga mungkin ada yang kayak gitu kan di sini. Nah itu juga hati-hati ya teman-teman. Jadi memang riset itu journey, benar-benar journey, kita nggak bisa mematok punya kita dengan yang lainnya itu sama gitu. Semua punya kesulitannya masing-masing. Yang penting sultan itu masih bisa kita jangkau lah, masih bisa kita ukur. Oke, kemudian kalau ini biasanya kalau Anda sudah tahu teorinya, findingnya, misalkan Anda akan cari data atau sampelnya kan. Nah, data sampel ini, ingat teman-teman, kalau yang menggunakan data atau sampel, sebenarnya eh, Anda harus memvalidasi data dan sampelnya ini gitu. Data atau sampelnya ini. Jadi pastikan bahwa sampel ini bisa saya gunakan dan juga memvalidasi alat atau tools yang Anda gunakan, entah itu wawancara, entah itu kuesioner, itu harus Anda validasi tuh. Jadi toolsnya, kemudian instrumen ya, instrumen, kemudian data sampelnya itu harus kita validasi dulu. Karena kita harus tahu bahwa ini itu mencerminkan dengan apa yang kita harapkan. Jadi ini itu instrumen data sampel ini itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Jangan sampai ternyata nggak valid semua gitu. Nah itu kan percuma gitu. Nanti kita nggak berlanjut lagi. Kalau ini, nah itu harus kita apa pikirkan. Kemudian kalau available, terus justify riset objektif. Di sini sebenarnya Anda membuat tujuan-tujuan penelitian ya apa ya di sini sesuai. Jadi gini, riset research questions ya, research question di sini saya kan Anda udah mendapat riset objektif ini kan juga terkait dengan research question ya. Kok nggak bisa ya? Ini bisanya begini. Sebentar. Oh, ambil lagi. Hmm. Jadi research question ini ya, setiap Anda nyari jurnal, Anda apa nyari data apapun itu ini bermasalah lagi ya, mohon maaf ya. Menurut saya lagi sangat bermasalah. Sebentar. Jadi setiap Anda mencari apapun, itu harus di-keep, research quest-nya itu di-keep. Jadi ini penting banget. Untuk Anda itu balik lagi, research question saya apa ya, gitu kan. Research question saya apa sih, gitu. Terus objektifnya itu apa? Itu Anda cantolin di bagian kanan. Kalau Anda baca jurnal, baca data apapun, itu balik lagi. Research question saya apa ya, RQ sama objektif RO. Research question sama riset objektif saya itu apa? Itu benar-benar Anda tempel lah kalau bisa. Jadi nggak boleh melenceng dari itu. Setiap Anda mencari data, mencari apa namanya jurnal atau reference itu ini harus dipegang. Jadi Anda nggak kemana-mana gitu, nggak gelambrang. Banyak mahasiswa tuh udah dikasih ini, tiba-tiba nanti besoknya lagi berubah lagi tuh. Ini maunya gini. Jadi jangan sampai lepas lagi. Anda sudah situ udah dikit.
Kemudian Anda cari lagi untuk memperkuat ini, menjawab research question Anda dan riset objektif Anda. Jadi jangan jangan hilang-hilang lagi gitu. Jadi itu sedikit. Jadi biar biar pokoknya selalu ya, setiap Anda menemukan sesuatu yang kok ada yang baru lagi misalnya gitu. Itu harus selalu dibawa research questionnya itu apa. Seperti itu. Kemudian approach and method ini juga sama. Ini sebenarnya ya ini kenapa ini digunakan karena untuk menjawab ini tadi loh. Jadi metode saya itu untuk menjawab ini nih. Nih, research question saya. Jadi metode ini cocok untuk menjawab ini harus ada justifikasinya, teman-teman. Nggak boleh asal, kenapa pakai metode ini? Ya maunya kayak gini, nggak bisa. Kalau ilmiah tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus beneran. Kenapa saya pakai metode linear programming? Karena kasus saya itu seperti ini karakteristiknya yang hanya bisa dijawab dengan linear programming. Kenapa pakai sysgen? Karena kasus saya itu misalnya kompleks, ada feedback loops-nya, kemudian counterintuitif. Jadi seperti itu ya caranya. Jadi nggak bisa asal kayak maunya ini itu nggak bisa. Jadi ada namanya justifikasi. Justifikasi itu Anda itu harus benar-benar menyatakan bahwa anda itu memilih ini karena satu alasan yang kuat, secara logika itu kuat. Tuh. Jadi itu nggak akan, kalau saya rasa kalau semuanya berusaha justifikasi yang kuat, pasti tidak akan kebanting ya. Jadi bisa justifikasi ini bisa juga misalkan menurut siapa gitu ya. Mungkin ini penelitian yang menggunakan metode ini itu digunakan untuk karakteristik penelitian yang A, B, C, D gitu-gitu. Kemudian ingat di dalam metode itu mesti ada indikator dan model ya. Indikatornya apa? Jadi harus cari kemudian modelnya apa gitu ya. Jadi harus cari kemudian di sini research finding. Sebentar ya, sebentar. Saya izin sebentar. Oke, jadi itu ya. Jadi harus research finding itu berarti temuannya ya. Temuannya itu apa? Bisa jadi temuan Anda ini yang pertama, misalnya satu memperkuat ya, memperkuat teori. Misalnya tadi Mbak Mbak Dina tadi apa, Mbak Dina, betul nama Mbak Dina? Web tentang perhitungan sistem poin gitu, Bu. Sudah. Oh, sistem performansi apa gitu ya, sistem performansi apa sih, perusahaan apa atau apa. Poin siswa SMP gitu, Bu. Sistem performansi, saya tuh menganggapnya generalnya sistem performansi siswa gitu kali ya. Terus pakai teorinya apa, misalkan Mbak pakai teori A gitu ya, bahwa variabel A ini dapat memengaruhi ini gitu kan. Nah, perancangan seperti itu misalnya gitu. Nanti terakhir itu Mbak harus men-state bahwa untuk perhitungan sistem poin ini harus menggunakan A, B, C, D, E, F, G gitu ya misalnya gitu. Untuk memberikan hasil yang lebih signifikan atau misalkan yang memberikan yang lebih akurat. Jadi itu tuh di-state di akhir. Atau juga misalnya sistem poinnya ternyata tidak dapat menggunakan variabel A tetapi harus menggunakan variabel lainnya misalnya gitu. Itu juga harus di-state di situ. Sepertinya tuh saya mati lagi ya. Sebentar. Sebentar ya, bersabar nih. Memang seperti ini. Nggak bisa di-apain.
Mohon maaf ya, ini seperti ini. Karena ini baru hari ini saja, jadi saya belum sempat nyervis laptop kemana-mana, langsung tadi siang baru pas absen tadi saya kaget laptopnya seperti ini. Tapi nggak apa lah ya, saya coba sampai bisa selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman, jangan lupa nanti sertakan juga contribution ya. Contribution itu bisa Anda state di manfaat penelitian, dan nanti di terakhir itu juga harus di state kontribusi Anda di dalam pembahasan. Jadi kita state di pembahasan kontribusinya apa, for knowledge and solution. Jadi solution ini itu yang langsung ke permasalahannya. Jadi permasalahannya opo itu Anda langsung jawab di situ. Jadi penelitian saya ini dapat menjawab tentang permasalahan pada perhitungan poin untuk penilaian siswa SMP, misalnya kayak gitu ya. Terus knowledge-nya apa? Pengetahuan apa sih yang Anda kasih ke ilmiahnya itu? Ilmiahnya itu di state di situ. Misalnya apa? Misalnya teori apa yang bahwa ternyata untuk variabel A gitu ya memengaruhi di sini untuk perhitungan poin ini, sedangkan untuk ini tidak, misalnya kayak gitu. Jadi knowledge itu langsung di state di situ. Jadi solusi langsung untuk permasalahan, juga yang knowledge itu untuk pengetahuan. Pengetahuan baru apa sih yang orang itu yang diberikan di dalam penelitian Anda. Jadi pengetahuannya apa? Itu harus Anda state di situ kontribusinya. Kemudian limitation ya, tidak mungkin penelitian Anda itu sempurna. Sesempurna-sempurnanya penelitiannya S3 pasti ada kekurangannya. Sesempurna-sempurnanya saya bikin model, pasti saya pakai asumsi dan batasan. Nah, itu yang nanti dimasukkan dalam limitation. Kekurangan penelitian saya itu apa? Diakui aja di situ. Ya, diakui, mengakui lah, kita tuh mengakui bahwa banyak, ada beberapa mengakui keterbatasan penelitiannya itu apa saja di situ. Nah, ini nanti untuk future study. Jadi yang bagus itu nanti ada future study. Nah, kalau Anda membaca jurnal nih ataupun referensi, biasanya kalau dia punya kontribusi dan limitation itu dia tulis di situ ada kontribusi, limitation, berarti dia bagus jurnalnya ya. Pertama bisa Anda tiru, metodenya clear, kemudian dia memberikan kontribusi, limitation. Fungsinya apa sih Bu kok kasih limitation? Agar penelitian Anda itu sustain. Jadi penelitian Anda itu nggak selesai di Anda tok, tapi peneliti lain ya itu bisa meneruskan, dapat meneruskan, sehingga nanti Anda pasti akan disitasi sama orang lain karena oh menurut Dina penelitian ini kekurangannya sini, sehingga nanti dia pasti juga bikin penelitian yang menjawab dari kekurangan yang dipelajarinya Mbak Dina. Jadi yang bagus itu adalah kita itu memberikan orang lain itu untuk kesempatan untuk melakukan penelitian juga yang seperti kita, untuk mendiskusikan atau menginvestigasi penelitian kita yang masih kurang. Seperti itu ya. Jadi itu teman-teman tahapan penelitian kita. Semoga agak clear ya cara mengolah atau merencanakan penelitian. Sebenarnya ini udah pernah, tapi ini saya coba bahas